Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak pemateri, peserta pelatihan yang kami banggakan. Kami mengucapkan selamat datang di acara pelatihan dasar Hukum Energi dan Pertambangan 2020 dengan tema peran mahasiswa untuk kedaulatan pertambangan dan ketahanan energi nasional yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSEP). Teman-teman sekalian, prosesi acara pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Atau susunan acara pada pelatihan ini adalah pembukaan, yang kemudian dilanjutkan dengan acara yang kedua sambutan, dan kemudian acara ketiga adalah pelatihan, dan keempat acara penutup. Marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk peranata acara kita yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Bisman Bahtiar selaku Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan. Kepada Bapak Bisman Bahtiar kami persilahkan. Terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya, adik-adik mahasiswa dari berbagai macam penjuru Nusantara. Alhamdulillah pada pagi hari ini, waktu Jakarta, kita bisa bertemu secara online, secara virtual untuk acara pelatihan hukum energi dan pertambangan. Walaupun berada di layar laptopnya masing-masing, berada di layar gadgetnya atau handphonenya masing-masing, tetapi tidak mengurangi makna dari pelatihan kita pada pagi hari ini. Kami dari Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan menyampaikan bahwa pelatihan ini adalah agenda reguler yang memang kita lakukan sebagai kelanjutan jadi sebagai lomba EC yang waktu lalu kita sampaikan. Jadi, ini tidak ini saja, kami sudah kerap kali menyampaikan, kerap kali mengadakan pelatihan-pelatihan, termasuk ke depan kami juga akan mengadakan pelatihan-pelatihan lebih lanjut. Untuk itu kami sampaikan agar teman-teman bila mana berkenan juga silahkan bergabung dan mengikuti pelatihan-pelatihan maupun acara-acara yang disampaikan oleh PUSEP. Termasuk pada sore besok, jika kami sampaikan ada yang dari ITS atau dari mana, terkait dengan jurusan kelautan. Besok kita akan berdiskusi tentang sinergi pertambangan dengan kelautan. Nah, terutama teman-teman yang dari Bangka Belitung pasti punya masalah ini. Bahwa terkait dengan masalah bahwa ada irisan atau ada konflik antara pengelolaan pertambangan dengan pengelolaan zonasi kelautan dan zonasi perikanan. Besok kita akan menghadirkan diskusi yang sangat tepat dengan Dr. Lukman Malanuang, penasihat Menteri Kelautan Perikanan, tapi beliau juga merupakan ahli tambang. Nah, kalau teman-teman ada waktu, silahkan juga bergabung diskusi besok juga. Rekan-rekan, adik-adik mahasiswa yang saya hormati, diskusi ini adalah sebagai program kerja PUSEP. PUSEP komitmen terhadap pelaksanaan penguatan mahasiswa dan seluruh masyarakat terkait dengan hukum, terkait dengan energi, dan terkait dengan pertambangan. Kami merasa bahwa masalah-masalah hukum energi pertambangan ini perlu dipahami oleh mahasiswa. Tidak hanya mahasiswa hukum, tidak hanya mahasiswa pertambangan, tapi seluruh mahasiswa. Karena pengelolaan kekayaan alam kita luar biasa. Nanti sore akan kami jelaskan. Saya nanti akan jadi narasumber terakhir, akan menjelaskan terkait dengan hal ini. Tetapi di forum pagi hari ini, kami menyampaikan ucapan selamat bergabung teman-teman terhadap pelatihan-pelatihan PUSEP. Kami berharap rekan-rekan menikmati acara ini, walaupun boleh nanti sambil santai, sambil mendengarkan.
Yang kedua, sampaikan salam dan hormat kami kepada teman-temannya di kampus, kepada Bapak Ibu dosennya. Kami sangat terbuka kalau akan ada kerjasama bagi PUSEP dengan teman-teman di kampus. Misalkan dengan BEM, misalkan dengan organisasi kemahasiswaan, dengan fakultas, dengan prodi. Terakhir kami kemarin dengan misalkan Fakultas Teknik Unhas, terus kemarin juga ada beberapa kampus dan sebagainya. Nah, kami sangat senang kalau bisa bekerja sama, baik dalam bentuk pelatihan, seminar, workshop, atau apapun itu semuanya. Itu yang nanti bisa kita tindak lanjuti bersama-sama. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan dan adik-adik mahasiswa. Kami dari Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan menyampaikan apresiasi, terima kasih, dan berharap bahwa ini bisa menjadi manfaat bagi teman-teman semuanya yang selanjutnya bisa memberikan kontribusi bagi perbaikan pengelolaan sumber daya alam, khususnya energi dan pertambangan. Terima kasih dan selamat mengikuti pelatihan, dan alhamdulillah pada hari ini materinya bagus-bagus. Ada Pak Joko dari Pusat Studi dari BBHN, dan nanti ada mantan Dirjen di Kementerian ESDM. Terima kasih. Sekali lagi kami sampaikan selamat mengikuti pelatihan, dan nanti sore masih akan berjumpa dengan saya dalam sesi pelatihan, sesi di dasar-dasar hukum pertambangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bisman Bahtiar atas sambutannya. Menyambung dari sambutan Bapak Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, sekali lagi bahwa kedaulatan pengelolaan pertambangan dan ketahanan energi menjadi suatu keniscayaan memang. Karena pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan suatu strategi dan diharapkan nanti akan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu, betul sambutan Bapak Direktur tadi bahwa PUSEP berkomitmen di sini terhadap diskursus kedaulatan pertambangan dan juga ketahanan energi nasional. Oleh sebab itu, kami PUSEP mengajak teman-teman kaula muda yang masih dalam baik khususnya mahasiswa untuk ikut dalam berpartisipasi sehingga menjadi bekal untuk teman-teman semua menjadi pengawal istilahnya dalam sebagai orang generasi muda yang sadar akan pentingnya energi yang berkelanjutan. Teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, terkait tujuan penelitian pelatihan ini telah diuraikan oleh teman-teman panitia bahwa hal ini bertujuan untuk mengenalkan masyarakat terkait hukum energi dan pertambangan. Kemudian menggali pemikiran otentik untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kegiatan tata kelola energi dan pertambangan, khususnya perbaikan kebijakan ke depannya. Kemudian, mendorong pengembangan pemikiran dan kegiatan-kegiatan ilmiah dalam disiplin ilmu hukum, energi, dan pertambangan. Yang keempat, tentu mengembangkan kegiatan literasi dan advokasi hukum, energi, dan pertambangan agar timbul tanggung jawab dan partisipasi mahasiswa. Untuk itu, PUSEP berkomitmen terus menjaga hal itu dan terus mengajak teman-teman untuk bersama-sama mengawal pertambangan di Indonesia agar bisa bermanfaat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemateri sudah bergabung di tengah-tengah kita, Bapak Kapus BPHN atas nama Datin. Selamat bergabung Bapak di Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan. Baik, sebagai informasi bahwa peserta pelatihan pada hari ini sebanyak 95 orang, dan dari 140 orang yang mendaftar
yang terdaftar pada kesempatan kali ini. Baik teman-teman peserta pelatihan dan yang saya banggakan, saya perkenalkan terlebih dahulu bahwa pelatihan pada pagi hari ini akan dikomandoi langsung atau akan dipandu langsung oleh moderator Saudara Sunarto Effendi SH. Beliau merupakan advokat dan juga peneliti muda di Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan. Kepada Saudara Sunarto Effendi, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Bapak Desman Bakhtiar SH MHMM. Yang terhormat Bapak Joko Puji Harjo SHMHum, selaku pemateri kita, pemateri pertama kita pada pagi hari ini. Beliau sudah bergabung di tengah-tengah kita. Teman-teman panitia dan juga teman-teman mahasiswa peserta pelatihan Hukum Energi dan Pertambangan yang berbahagia. Baik, selamat pagi, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Berkat nikmat dan kasih sayangnya, pada pagi ini kita dapat berkumpul bersama secara virtual dalam acara pelatihan dasar hukum energi dan pertambangan yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan atau PUSEP, dengan tema yang akan kita ikuti bersama pada panjang hari ini, peran mahasiswa untuk kedaulatan pertambangan dan ketahanan energi nasional. Baik teman-teman sekalian, sebagaimana telah disampaikan tadi oleh kita, Mas Firdan, bahwa pada pagi hari ini kita akan mengikuti 4 acara atau 4 tema pelatihan. Yang pertama adalah terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mendukung tata kelola energi dan pertambangan yang akan disampaikan oleh Bapak Joko Puji Harjo SHMHum. Beliau sangat tepat ya untuk menyampaikan materi ini karena beliau adalah Kepala Pusat Studi, Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi Pak Joko. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko. Ya, sama-sama. Jadi beliau akan menjelaskan terkait bagaimana proses pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya di Indonesia yang berkaitan dengan sektor energi dan pertambangan, sehingga nantinya produk hukum yang dihasilkan bisa menjawab kebutuhan yang ada, menjawab tantangan yang ada, serta tidak tumpang tindih dengan peraturan lainnya. Jadi ini sangat menarik ya untuk kita ikuti, khususnya bagi teman-teman fakultas hukum atau juga fakultas lainnya yang ingin mendalami terkait dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi untuk lebih menyingkatnya waktu, namun sebelum saya persilahkan, pastikan juga teman-teman sinyal stabil dan speaker itu berfungsi dengan baik. Selanjutnya untuk lebih menyingkatnya waktu, saya persilahkan kepada Bapak Joko untuk menyampaikan materinya. Ya. Terima kasih Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati teman-teman dari PUSEP, Direktur bersama seluruh jajarannya, juga peserta diskusi pada pagi hari ini, yang sebagian besar kebetulan adalah adik-adik mahasiswa. Jadi saya berterima kasih sekali sudah diundang untuk bergabung bersama teman-teman semua, termasuk juga adik-adik mahasiswa. Jadi dan kebetulan dari informasi tadi, pelatihan ini diikuti oleh sekitar 95 dari sekitar 150-an yang mendaftar. Ini sudah merupakan gambaran bahwa sebetulnya terkait dengan pertambangan maupun terkait dengan
pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mendukung tata kelola energi dan pertambangan ini cukup mendapat perhatian dari kaula muda, khususnya adik-adik mahasiswa. Jadi ini juga menunjukkan bahwa ada kepedulian dari kita semua, termasuk tentunya dari adik-adik mahasiswa terkait dengan permasalahan di pertambangan ini. Jadi dalam situasi seperti sekarang ini, tentunya kondisi pertambangan ini juga termasuk salah satu sumber perekonomian kita. Jadi tentunya ini diperlukan suatu tata kelola, khususnya terkait dengan peraturan perundang-undangannya. Jadi karena pertambangan ini merupakan energi yang hanya sekali pakai, atau katakanlah bukan energi yang terbarukan, dan tentunya suatu saat apapun dia tambangnya tentu suatu saat akan habis. Sehingga dengan demikian dan waktunya tentunya tidak terlalu panjang, walaupun semua menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang cukup kaya akan tambang maupun sumber daya mineral maupun sumber daya alam lainnya. Tapi tentunya hal tersebut harus kita betul-betul kita kelola dengan sebaik-baiknya. Dan tata kelola ini tentunya harus dimulai dari peraturan perundang-undangan. Jadi tata kelola yang baik itu memang harus dimulai dari peraturan perundang-undangan. Karena kebetulan juga sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sesuai dengan konstitusi negara kita adalah negara hukum. Dan ini semua kita menyadari betul bahwa negara kita adalah negara hukum. Dan dari kita mulai SD bahkan sampai kemudian kuliah, bahkan berkecimpung nanti di dalam masyarakat, bahwa Indonesia negara hukum ini adalah selalu menjadi topik yang selalu disampaikan oleh guru-guru kita dari mulai dulu sampai sekarang. Tapi kenyataannya bagaimana situasi regulasi kita, atau katakanlah bagaimana situasi hukum kita. Jadi tentunya kita masih berharap bahwa hukum di negara kita ini bisa semakin hari semakin baik. Jadi kita jangan hanya bahwa Indonesia adalah negara hukum itu hanya sekedar slogan yang ada di konstitusi kita, khususnya di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari mulai SD 6 tahun, SMP SMA 6 tahun, kemudian kuliah juga di fakultas apapun, pasti di tahun pertama pasti biasanya ada terkait dengan apakah itu Undang-Undang Dasar atau terkait dengan asas-asas, pasti selalu kita akan ketemu dengan istilah Indonesia adalah negara hukum. Tapi kemudian dalam perkembangannya ternyata Indonesia negara hukum ini masih jauh dari apa yang sebetulnya dicita-citakan. Jadi kita masih sekedar hukum ini masih sekedar hanya di dalam buku saja atau di dalam literatur saja. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, hukum ini belum mencerminkan tingkah laku kita, tindakan kita, bahkan pola pikir kita. Nah, ini yang harus betul-betul kita ubah. Jadi kita harus mau berubah. Dan perubahan ini harus dimulai dari sejak kita kecil sebetulnya, dari awal. Jadi terkait dengan konsep hukum ini sebetulnya
para orang tua itu harusnya sudah dari mulai kita kecil ini harusnya sudah ditanamkan agar kita taat hukum. Dimulai dengan misalnya dengan disiplin, kemudian menghargai orang lain, tidak hanya sekedar menuntut hak. Nah, tapi kadang-kadang kita sering melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, ternyata hukum ini hanya sekedar apa yang tertulis atau hanya slogan saja. Termasuk pendidikan dari orang tua. Mungkin kita semua bisa melihat kondisi sekarang misalnya. Baik itu di kota manapun, di kota-kota besar, di kota kecil. Kita lihat yang paling jelas saja, yang paling mudah yang kita temui setiap hari di lingkungan kita adalah terkait dengan disiplin berlalu lintas. Ini kan terkait dengan dengan bagaimana sikap hukum kita. Banyak yang sama sekali tidak pernah pakai helm, kemudian bahkan bergoncengan lebih dari 2. Jadi bahkan saya sering mengambil contoh, bahkan ibu-ibu misalnya pagi-pagi mengantar sekolah anaknya 2 orang, kemudian yang masih bayi digendong, bahkan mungkin sedang hamil, tanpa helm mengantar sekolah anaknya. Ini kan sudah sebetulnya bukan pendidikan yang baik, bukan pendidikan hukum. Jadi bahkan sejak kita kecil, bahkan sejak di dalam kandungan, saya kasih contoh, kita sudah dididik untuk melanggar hukum. Dan kemudian selalu permisif dengan situasi, karena dekat. Ini kemudian kebiasaan yang dari kecil, ini terus beranjak, terus sampai kita dewasa. Nah, jadi inilah yang menjadi susah bagi pemerintah untuk bagaimana bisa menyadarkan hukum masyarakat kepada masyarakat ini. Padahal di dalam sistem pembangunan nasional itu terkait dengan tidak hanya ada legal substance, ada legal structure, tapi juga legal culture. Nah, ini tentunya kita semua tahu bahwa ini teori dari Friedman. Sebetulnya di Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, lebih kaya lagi. Kita ada 4. Kalau di teori Friedman ini hanya 3. Tapi di Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ada di situ penggunaan aparatur hukum. Jadi tidak hanya strukturnya yang terkait dengan peraturan perundang-undangan, tapi juga maupun struktur maupun legal culture-nya, kebiasaannya, tapi juga aparatur hukumnya. Nah, kondisi carut-marutnya peraturan perundang-undangan ini yang sudah kita alami dari kita kecil sampai kemudian dewasa dan bahkan kuliah, bahkan kemudian bekerja, ini masih terbawa terus dalam kebiasaan kita, termasuk dalam penyusunan peraturan perundang-undangan ini. Jadi apalagi kita tahu semua bahwa proses penyusunan peraturan perundang-undangan ini prosesnya adalah proses politik. Sementara substansinya adalah hukum. Jadi memang selama ini ada perdebatan, mana sih yang diutamakan, politik atau hukum? Jadi tergantung dari perspektif mana kita memandang. Tapi saya ingin mengingatkan kepada adik-adik mahasiswa atau kepada kita semua, sebetulnya ada gium atau ada asas hukum, yaitu bahwa politiae legius non leges politia adoptandi. Jadi di situ mengatakan bahwa ada asasnya bahwa politik harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Tapi dalam kenyataan seperti sekarang kan kita tahu ternyata politik lebih dominan daripada hukum. Tentunya adik-adik mahasiswa mungkin bisa membaca disertasinya Prof. Mahfud dulu terkait dengan politik hukum.
Jadi nanti bisa dicek di situ. Dan kemudian bisa membandingkan bagaimana sih kondisi politik maupun kondisi hukum kita. Nah, di dalam saya ingin juga menyampaikan secara garis besar bahwa di dalam Undang-Undang 25 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional itu ada 5 pendekatan, yaitu pendekatan politik, pendekatan teknokratik, partisipatif, top down maupun bottom up. Nah, dengan kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman Pushep ini dengan melibatkan mahasiswa, tentunya kita berharap ini merupakan salah satu dari pendekatan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang kebetulan diinisiasi oleh teman-teman dari Pushep, yaitu bottom up. Jadi betul tadi disampaikan oleh panitia bahwa untuk bisa melibatkan adik-adik mahasiswa dari sejak dini untuk concern terhadap masalah tata kelola pertambangan ini. Jadi sebetulnya pintu-pintu untuk berpartisipasi sudah ada sebetulnya, termasuk di Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu tadi salah satu pendekatannya adalah bottom up. Tapi kenyataannya kan kadang-kadang kan kalau orang Jawa bilang bottom up, bukan bottom up tapi bottom up. Jadi tidak bisa naik kan. Nah, inilah yang harus bisa kita ubah, dan tentunya adik-adik mahasiswa memiliki kesempatan, memiliki saya berharap memiliki idealisme untuk terus mengawal bagaimana kondisi peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita ini. Karena dengan carut marutnya peraturan perundang-undangan ini, baik itu dari sisi materinya, substansinya, ini peraturan perundang-undangan tersebut menimbulkan banyak multitafsir, bahkan kemudian adanya potensi konflik yang tidak henti-hentinya akan muncul, termasuk juga tidak bisa diterapkan atau tidak operasional dengan baik. Bahkan ada hal-hal yang lain yang akan timbul di samping 3 hal pokok ini yang kita jumpai. Kemudian tentunya juga ada dari proses pembentukannya, ini sering sekali ternyata bahwa penyusunan produk peraturan perundang-undangan, baik itu di tingkat pusat maupun di daerah, dalam hal ini adalah perda, itu kadang-kadang tidak didahului dengan suatu metode ilmiah terkait dengan penelitian dan pengkajian. Jadi hanya didasarkan kepada keinginan saja, keinginan dari para stakeholder atau para penguasa ataupun para instansi yang ada. Jadi atau kalau zaman beberapa puluh tahun yang lalu, pada saat kita masih dalam sebelum reformasi, ini penyusunan pembentukan peraturan perundang-undangan ini sering sekali diproyekkan gitu loh. Jadi tidak sekedar itu adalah untuk menjawab permasalahan, tidak merupakan kebutuhan dari masyarakat, tapi hanya sekedar untuk menghabiskan anggaran karena memang sudah ada tercantum di dalam APBN atau APBD. Dan itu sekedar kemudian hanya formalitas saja, tanpa outputnya yang jelas, apalagi outcome-nya. Nah, ini semua ini dari baik itu penyusunan dari mulai tingkat pusat maupun daerah, ini harus kita kawal. Jadi adik-adik mahasiswa bisa berperan di sini. Bagaimana dari mulai perencanaan dari awal, kemudian sampai penyusunan pembahasan, ini harus betul-betul kalau ingin kondisi peraturan perundang-undangan kita ini baik, harus dikawal. Dan sebetulnya secara
normatif keterlibatan para pihak atau masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan ini terbuka lebar sebetulnya. Karena setiap prosesnya harus secara terbuka. Jadi harus melibatkan partisipasi masyarakat. Hanya ada beberapa di daerah memang sudah ada secara terbuka. Sambil contoh misalnya di DIY. Itu di situ ada istilahnya jaring asmara. Jaring asmara ini adalah penjaringan aspirasi masyarakat. Jadi pada saat Pemda ingin mengajukan perda, itu mereka mengiklankannya di dalam koran daerah lokal yang terbesar di Jogja. Di situ ada semuanya, dari mulai latar belakangnya, kemudian termasuk pasal per pasalnya, sehingga masyarakat bisa mengkritisinya, memberikan masukan. Tapi memang tidak semua pemerintah provinsi, kabupaten, kota yang menerapkan hal tersebut. Walaupun di website memang sudah ada, tapi juga kadang-kadang website tersebut belum, katakanlah, di-update setiap harinya. Sehingga kalau masyarakat atau adik-adik mahasiswa ingin mencari informasi yang up to date, memang kadang-kadang harus mencari-cari kemana-mana. Padahal seharusnya di setiap tahapan itu semuanya harus dilakukan secara terbuka. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa kondisi karut-marutnya peraturan perundang-undangan ini menimbulkan beberapa masalah tadi, kemudian termasuk juga dampaknya dari sisi substansi tadi, sehingga menimbulkan juga di samping tadi multitafsir, potensi konflik dan tidak operasional, ini tentunya akan menimbulkan juga tidak ada kepastian hukum. Kalau sudah tidak ada kepastian hukum, ini juga menjadi beban bagi masyarakat, sehingga menimbulkan juga tentunya inefisiensi anggaran. Dan yang lebih ini lagi adalah investasi. Investasi tentunya karena tidak ada kepastian hukum, ini kemudian akan menimbulkan investasinya kecil, sehingga otomatis juga akan menyebabkan lapangan kerja akan menurun, akan lebih banyak pengangguran. Dan tentunya juga kalau di aparat pemerintahnya, kinerja penyelenggara negara rendah. Jadi, padahal kita tahu bahwa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan itu, saya juga ingin mengingatkan ke adik-adik mahasiswa, ada adagium juga, bahwa peraturan perundang-undangan itu harus melihat ke depan, bukan ke belakang. Jadi ada adagium atau asas lex prospicit, non respicit. Jadi the law looks forward, not backward. Jadi undang-undang itu harus melihat ke depan, bukan karena dia akan harus menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul selama ini. Walaupun ada juga adagium bahwa kata hing akter de weten an, bahwa suatu undang-undang itu pasti akan ketinggalan dengan situasi yang ada di masyarakat. Dan ini sebetulnya juga disadari oleh pemimpin negara. Jadi permasalahan-permasalahan itu, baik itu yang dari sisi materi, proses pembentukan maupun kelembagaannya, karena kelembagaan ini bisa menimbulkan ego sektoral dan ego kedaerahan. Ini juga menjadi perhatian dari pemimpin kita, kepala negara, Presiden Joko Widodo. Jadi di situ dari mulai pada saat
debat capres dulu sampai sekarang beliau selalu menyampaikan keprihatinan atau katakanlah menyampaikan hal-hal yang masih perlu kita perbaiki terkait dengan regulasi ini. Jadi perlu ada evaluasi atau review atas berbagai peraturan perundang-undangan agar bisa sejalan dengan jiwa Pancasila maupun amanat konstitusi dan kepentingan nasional. Jadi salah satu program beliau adalah penataan regulasi dan ini menjadi prioritas reformasi hukum. Sebetulnya reformasi hukum ini sudah dilakukan beberapa dekade yang lalu, tapi dalam kenyataannya dalam praktek kita masih belum merasakan dampak dari reformasi hukum ini. Jadi termasuk reformasi hukum di bidang pertambangan. Jadi permasalahan di dalam regulasi kita ini hampir mencakup semua aspek. Jadi termasuk tentunya juga pertambangan. Jadi memang karena kita ini kan menerima warisan dari Belanda, sistem hukumnya yaitu sistem hukum Eropa kontinental, sehingga lebih banyak tentunya terkait dengan hukum tertulisnya. Berbeda dengan negara-negara Anglo-Saxon yang merupakan common law. Jadi memang ada kelebihan maupun kelemahan dari dua sistem ini, dan sekarang kelihatannya antara dua sistem ini, dua kutub besar ini sekarang sudah mulai tidak katakanlah betul-betul konsisten atau pure menganut sistem Eropa kontinental atau sistem common law. Karena memang masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelemahan sistem Eropa kontinental ini adalah bahwa bersifat kaku, karena hukum tertulis itu kan tidak bisa sewaktu-waktu berubah. Jadi bersifat kaku atau tidak fleksibel. Kemudian juga untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat itu juga perlu proses lagi dalam proses penyusunannya. Jadi sebagaimana saya katakan bahwa ada asas tadi bahwa saying after the veteran an. Jadi hukum itu selalu tertinggal dengan perkembangan masyarakatnya. Kemudian juga terbatasnya ruang lingkup, karena bagaimanapun sebaik-baiknya sudah direncanakan untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan, pasti ada saja hal-hal yang tertinggal. Jadi tidak pernah lengkap peraturan perundang-undangan tersebut. Apalagi kemudian prosesnya proses politik. Jadi di awal misalnya pembentuk peraturan perundang-undangan sudah membuat sedemikian rupa, sudah menginventarisir permasalahan-permasalahan yang ada, kemudian sudah nanti dituangkan dan termasuk juga kebijakan yang akan diambil. Tapi pada saat proses pembahasannya yang merupakan proses politik, ini dinamikanya sangat tinggi. Sehingga apa yang sudah diatur betul-betul dari sisi hukum, menurut para ahli hukum, itu sudah baik. Tapi kemudian pada saat prosesnya proses politik, ini tentunya akan bisa berubah karena kepentingan yang berbeda. Sehingga akan timbul suatu kekosongan hukum, lex vacuum. Walaupun kekosongan hukum ini nanti akan diisi oleh hakim, menjadi tugas para hakim. Kemudian juga kelemahan dari peraturan hukum tertulis ini karena membutuhkan hal-hal yang mekanisme maupun prosedur, sehingga membutuhkan waktu, daya dan tenaga. Jadi kemudian terkait dengan
bagaimana hukum tertulis ini bisa betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi perlu bahwa hukum ini harus mempunyai daya laku maupun daya guna yang tinggi. Nah, untuk bisa mengetahui bagaimana daya laku maupun daya guna peraturan perundang-undangan ini tentunya harus dilakukan melalui kegiatan ilmiah seperti melalui pengkajian maupun penelitian, dan tentunya juga dituangkan dalam naskah akademik. Kita semua sering melihat bahwa ada suatu peraturan perundang-undangan yang baru saja diundangkan, tapi kemudian sudah timbul katakanlah protes dari masyarakat ataupun penolakan karena prosesnya itu tidak berbasis pada hasil penelitian dan pengkajian. Jadi disinilah pentingnya adanya naskah akademik. Kalau di penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat pusat, khususnya undang-undang, itu menurut Undang-Undang 12 2011, di situ wajib memiliki naskah akademik. Tapi kalau di Perda, memang bisa naskah akademik, kemudian bisa hanya sekedar pengkajian, atau konsepsi saja atau alur pikir saja. Tapi kalau di undang-undang ini wajib menggunakan naskah akademik. Nah, mungkin naskah akademik ini kadang-kadang sangat tebal sekali, karena semua aspek yang terkait dengan permasalahan, kemudian kebijakan, analisis, evaluasi dan sebagainya harus masuk di situ semua. Saya ambil contoh misalnya yang sekarang sedang banyak mendapat perhatian masyarakat terkait dengan rancangan undang-undang Cipta Kerja. Itu naskah akademiknya pada saat pertama kali disusun itu jumlahnya sekitar 2.700 halaman. Kemudian kita lebih dikurangi lagi, dipersingkat, dan akhirnya yang diserahkan ke DPR disepakati hanya sekitar 1.954 halaman. Jadi naskah akademik satu undang-undang itu jumlahnya bisa ratusan halaman. Jadi seperti tesis atau disertasi. Karena disitulah berisi semua analisis, semua data, informasi, mengapa suatu peraturan perundang-undangan itu harus dibuat. Nah, karena walaupun pada saat pembahasan di DPR, memang tidak semua wakil rakyat kita itu membaca naskah akademik tersebut. Karena begitu tebalnya. Yang biasanya selalu jadi perhatian adalah draft RUU-nya atau norma-norma pasal per pasal. Nah, naskah akademik ini jarang, padahal naskah akademik inilah dari naskah akademik nanti akan dituangkan akan dinormakan di dalam draft rancangan yang akan menjawab permasalahan yang ada yang akan diatur di dalam undang-undang tersebut. Jadi apabila suatu peraturan perundang-undangan itu berpotensi konflik karena tahapnya itu tidak melalui penelitian dan pengkajian, ini akan berpotensi diajukannya judicial review, baik ke MK untuk undang-undang karena dianggap bertentangan dengan konstitusi, maupun peraturan perundang-undangan di bawah ke MA untuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Jadi terkait dengan uji material ini bisa ke MK kalau itu undang-undang, ataupun ke Mahkamah Agung yang di bawah undang-undang, dari mulai PP, Perpres, dan turunannya semua.
Kemudian juga menimbulkan protes dari masyarakat. Kemudian juga tidak dapat membaca dampak keberlakuan pasca pengundangan maupun juga memperlambat prosesnya dan tidak futuristik dan sebagainya. Jadi terkait dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan ini, kita mengenal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah direvisi juga. Ada beberapa pasal yang direvisi, yaitu dengan kemudian menjadi Undang-Undang 15 2019. Jadi terkait ada beberapa isu, yaitu terkait misalnya dengan harmonisasi. Harmonisasi itu sekarang harus dari tingkat daerah maupun pusat ini harus bermuara semuanya pada peraturan lebih tinggi dan diselenggarakan oleh pusat. Kemudian juga terkait dengan adanya carry over. Jadi selama ini setiap peraturan perundang-undangan itu atau RUU yang dibahas di DPR itu kalau selama 5 tahun, kalau selama 5 tahun tersebut tidak bisa selesai, maka untuk periode berikutnya dia tidak boleh dilanjutkan lagi, tapi harus dari mulai awal lagi. Nah, inilah yang menyebabkan maka bahwa penyusunan beberapa RUU yang merupakan produk hukum Belanda, sambil contoh misalnya RUU KUHP, itu diberlakukan di Indonesia dengan Stadsblad 1917. Sebetulnya dari mulai tahun 1967, 60-an sekian ya, 67 seingat saya, itu sudah ada keinginan untuk merevisi atau membuat atau mengganti undang-undang KUHP tersebut. Tapi selama beberapa kali tidak pernah bisa selesai. Termasuk periode kemarin. Jadi kalau setiap 5 tahun tidak selesai, maka harus dari mulai awal lagi. Nah, kemudian dengan adanya revisi Undang-Undang 12 2011 tadi dengan Undang-Undang 15 2019, ada di situ pasal terkait dengan carry over. Jadi apabila Undang-Undang 1 RUU tidak selesai dibahas periode anggota Dewan sebelumnya, maka dengan kesepakatan bersama antar pemerintah, DPR, dan DPD bisa dilanjutkan periode berikutnya tanpa dari mulai awal lagi, tanpa konsep baru. Jadi bisa dilanjutkan. Nah, jadi sekarang RUU KUHP akan dilanjutkan lagi karena hanya ada tinggal beberapa isu yang masih belum ada kesepakatan antara pemerintah dengan DPR. Jadi mudah-mudahan tahun ini kita bisa memiliki KUHP yang betul-betul produk anak bangsa. Ya walaupun mungkin masyarakat mungkin menilai masih banyak yang perlu diperbaiki di RUU yang baru tersebut. Tapi tentunya dengan produk perundang-undangan yang merupakan hasil karya bangsa sendiri, tentunya ini akan lebih dari sisi kebutuhan, kemudian dari sisi katakanlah pola pikir maupun terkait dengan kebatinan, ini tentunya jauh lebih baik dibandingkan dengan produk dari zaman kolonial tersebut. Dan tentunya nanti seandainya ini bisa diundangkan, ini merupakan salah satu karya besar bangsa kita yang bisa segera merubah KUHP yang sudah berjalan, yang sudah kita terapkan di sini selama 100 tahun lebih. Kemudian juga terkait dengan di Undang-Undang 15 2019 tersebut, kalau dulu prosesnya itu adalah dimulai dari perencanaan, kemudian penyusunan, pembahasan, kemudian penetapan, pengesahan, dan kemudian pengundangan, itu berhenti di situ. Dengan Undang-Undang Nomor 15 2019 itu
ada tahapan baru yaitu pemantauan dan peninjauan. Jadi produk peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang yang sudah diundangkan selama ini tidak pernah ada evaluasinya. Walaupun sebetulnya Badan Pembinaan Hukum Nasional di Kementerian Hukum dan HAM ada salah satu pusat yang menyelenggarakan evaluasi dan analisa evaluasi terkait dengan peraturan perundang-undangan. Tapi secara formal baru dengan Undang-Undang Nomor 15 2019 ada tahapan baru yaitu pemantauan dan peninjauan. Sehingga tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sekarang ini dimulai dari perencanaan. Perencanaan ini melalui program legislasi nasional di pusat, kalau di daerah dengan Propemperda atau Prolegda, termasuk juga sampai keturunannya. Jadi perencanaan ini dimulai dari tingkat peraturan yang paling tertinggi, undang-undang, Prolegnas. Kalau untuk PP Perpres ada Proksun PP Perpres atau program penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Bahkan ke peraturan menteri ada program penyusunannya karena harus kita buat secara terencana, terpadu dan terbuka. Kemudian dan mulai proses perencanaan ada penyusunan. Kemudian ada pembahasan di DPR. Kemudian setelah itu ada penetapan maupun pengesahan dan terakhir ada pengundangan. Kalau sekarang ditambah lagi adanya pemantauan dan peninjauan. Jadi itu yang terkait dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Waktu saya kira-kira sampai kapan ya, Pak Mas Moderator? Masih lama, masih banyak ya? Sampai jam 10, Pak. Setelah itu kita lanjutkan sesi sampai tanya jawab 30 menit. Ya, Pak. Ya. Jadi tadi saya sampaikan bagaimana proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian kalau yang pertama tadi adalah perencanaan. Jadi alur perencanaan itu tentunya dilakukan dengan melalui sebelum disusun menjadi prolegnas, kalau di tingkat pusat atau di daerah adalah prolegda, itu didahului dengan adanya penelitian dan pengkajian. Dari penelitian pengkajian tersebut, ini akan ada alternatif kebijakan, karena itu menjawab permasalahan. Dari situ akan ada alternatif kebijakan, apakah akan dibuat dalam undang-undang, ataukah dalam perda, atau bukan melalui undang-undang. Nah, kalau itu merupakan undang-undang, maka harus dibuatkan naskah akademiknya. Harus ada proses penyusunan dan penyelarasannya. Kemudian dari naskah akademik disusunlah suatu draft rancangan undang-undangnya. Nah, kemudian dibahas di DPR, kemudian disahkan, diundangkan, dan dievaluasi. Nah, di sini dalam setiap tahapan tersebut partisipasi masyarakat selalu dibuka karena memang Undang-Undang 12 2011 itu memberikan kesempatan partisipasi masyarakat. Tapi selama ini partisipasi masyarakat ini juga dibuka melalui teknologi informasi. Jadi seperti kami di Kementerian Hukum dan HAM itu dalam setiap penyusunan prosesnya, misalnya penyusunan naskah akademik atau prolegnas, dari mulai prolegnas itu kita membuka partisipasi masyarakat dengan partisipasi umpamanya, dengan ada teknologi informasi. Jadi adik-adik mahasiswa bisa melihat betulnya di website Kementerian Hukum dan HAM. Nanti di situ ada beberapa jendela-jendela ataupun fitur-fitur yang bisa dilihat di situ. Nah, kemudian cuma memang partisipasi masyarakat ini masih kelihatan masih minim. Saya tidak tahu persis padahal dari data itu kan pengguna handphone maupun pengguna internet kita di Indonesia ini kan termasuk
3 besar dunia kan. Tapi saya tidak tahu persis mengapa dalam setiap partisipasi, dalam setiap penyusunan peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat ini khususnya katakanlah mahasiswa, ya bisa dikatakan masih minim sekali. Saya tidak tahu persis masyarakat yang lainnya juga. Bahkan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi DIY yang selalu menyampaikan penjaringan aspirasi masyarakat dengan melalui media, jadi secara lengkap dimasukkan di dalam koran di Kedaulatan Rakyat di Yogyakarta, itu juga saya melihat masih kurang juga masih masyarakat. Jadi apakah memang karena budaya kita bukan budaya membaca, hanya budaya mendengar. Makanya saya berharap adik-adik mahasiswa bisa menjadi pelopor, mulai membaca, membudayakan supaya kita membaca, jangan hanya sekedar mendengar. Nah, karena tentunya dengan teknologi informasi yang semakin maju sekarang, banyak dampak-dampak yang justru bisa merugikan kita. Karena kita bisa melihat sekarang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang kemudian diajukan ke ranah pidana terkait dengan di Undang-Undang ITE. Jadi ini karena budaya kita untuk membaca mungkin masih perlu kita tingkatkan. Jadi kita kadang-kadang hanya sekedar mendengar, melihat di medsos, sepintas, kemudian kita sudah tergerak tanpa mengecek maupun recheck ataupun betul-betul membaca yang ada di informasi yang ada di media informasi, media sosial tersebut. Jadi baik dari semua tingkatan peraturan perundang-undangan. Jadi dari mulai peraturan perundang-undangan itu berdasarkan hierarkinya, itu kan ada dari mulai Undang-Undang Dasar, kemudian TAP MPR, kemudian Undang-Undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, provinsi, kabupaten, kota. Ini dalam setiap penyusunannya, partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan perlu kita tingkatkan. Jadi, walaupun sebetulnya anggota DPR, anggota Dewan itu DPR pusat maupun DPRD provinsi, kabupaten, kota itu adalah wakil kita. Tapi tidak ada salahnya kita sebagai masyarakat awam maupun khususnya masyarakat terdidik, yaitu mahasiswa, justru sebetulnya sangat diharapkan sekali ada masukan-masukan. Adanya dialog, adanya sumbang saran pemikiran dari adik-adik mahasiswa semua. Karena ini merupakan tanggung jawab kita, baik tanggung jawab konstitusional, tanggung jawab moral maupun tanggung jawab yuridis kita selaku mahasiswa. Jadi sehingga dengan demikian peraturan perundang-undangan yang disusun itu satu sudah berdasarkan metode ilmiah melalui naskah akademik, juga di situ ada masukan-masukan partisipasi dari masyarakat agar peraturan perundang-undangan yang harus ada asasnya itu adalah harus memiliki filosofi, yuridis maupun sosiologis. Jadi kalau ada masukan dari masyarakat, tentunya secara sosiologis undang-undang tersebut atau peraturan perundang-undangan yang disusun itu tentunya sudah merupakan keinginan dari masyarakat atau kebutuhan dari masyarakat. Dan juga dari sisi filosofis tentunya itu tidak dapat ditinggalkan. Jadi peraturan perundang-undangan yang baik memang harus dari 3 sisi ini, baik itu apakah dari filosofisnya, yuridisnya maupun sosiologisnya.
Sehingga dengan demikian peraturan perundang-undangan yang disusun itu betul-betul merupakan menjawab pertanyaan kebutuhan atau keinginan yang berkembang di masyarakat. Termasuk juga terkait dengan undang-undang tentang terkait dengan energi dan pertambangan, tata kelola energi dan pertambangan. Jadi kita berharap pertambangan ini tata kelolanya tentunya harus lebih baik, karena kita melihat sekarang bahwa karut-marutnya ini tata kelola pertambangan ini menyebabkan adanya misalnya berbagai masalah, baik itu terkait dengan pengelolaan hutan maupun lahan, karena ternyata dalam prakteknya pertambangan ini biasanya banyak di lahan-lahan atau di hutan-hutan, sehingga karena terkait dengan perizinan, kemudian itu tumpang tindih, dan kemudian juga deforestalisasi, ada kebakaran, bahkan konflik sosial. Dan ternyata muaranya adalah tambang. Mungkin ada adik mahasiswa yang berasal dari Kalimantan umpamanya. Saya kebetulan pernah tugas di Kalimantan. Bagaimana kayanya bumi Kalimantan itu? Kaya dari sumber hutannya, sumber daya alamnya, termasuk tambangnya. Tapi kemudian selama bertahun-tahun tambang tersebut hanya dikeruk saja, kemudian alamnya dirusak, hutannya berkurang sekarang. Tapi masyarakatnya tetap tidak sejahtera. Hanya segelintir orang saja yang dinikmati oleh segelintir orang. Masyarakat umumnya semuanya masih banyak yang katakanlah masih belum menikmati kekayaan alam yang ada, termasuk tentunya juga di Papua. Dan kita bersyukur bahwa setelah 50 tahun akhirnya Freeport bisa sahamnya kita miliki. Sebetulnya kalau misalnya mau diambil alih, kita tidak punya teknologi, kita tidak mampu. Yang paling menguntungkan ya hanya kita penyertaan saham di situ. Sahamnya sekarang sudah mayoritas adalah milik negara, sehingga bisa mengatur semua di situ. Kalau dulu hanya kurang dari 10%, sekarang sudah 51%. Ini kemandirian di bidang pertambangan ini betul-betul bisa kita terapkan kalau kita semua peduli dengan bagaimana tata kelola pertambangan ini dimulai dari pembentukan peraturan perundang-undangannya. Jadi mari saya mengajak kita semua, khususnya adik-adik mahasiswa, mulailah kita peduli dengan tata kelola yang dimulai dari hulunya ini adalah pembentukan peraturan perundang-undangan. Mari kita kawal bersama dari mulai prosesnya, dari perencanaan, penyusunannya, bahkan pada saat pembahasan di DPR. Sehingga dengan demikian seluruh komponen masyarakat ini bisa mengetahui betul-betul bagaimana prosesnya, bagaimana dinamikanya, kemudian nanti pada saat disahkan, diundangkan, ini betul-betul sudah menjawab kebutuhan keinginan masyarakat dan tentunya juga untuk kepentingan masyarakat bersama, untuk kepentingan kita bersama. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan, nanti mungkin bisa dikembangkan dengan diskusi lebih lanjut. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada Mas Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko. Tadi sudah disampaikan ya materi yang pertama, sangat menarik teman-teman, terkait dengan bagaimana proses pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia, termasuk permasalahan-permasalahan hukum yang selama ini terjadi di Indonesia. Kalau boleh saya kutip, tadi ada yang menarik yang disampaikan oleh Pak Joko, bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses politik, tapi hasilnya adalah hukum. Sehingga
kerap kali menjadi persoalan atau menjadi permasalahan. Apakah hukum yang dihasilkan itu benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat atau menjawab permasalahan yang ada, atau justru sebaliknya. Jadi sangat menarik sekali. Baik, teman-teman, kita punya waktu 30 menit untuk sesi tanya jawab. Saya persilahkan kepada teman-teman bisa acungkan tangan atau raise hand menggunakan di aplikasi Zoom itu. Dipersilahkan. Ya. Dipersilahkan teman-teman. Itu ada Mbak Fatma dari Untirta. Itu foto apa mengajukan tangan? Oh, kayaknya foto itu. Baik, silakan teman-teman. Mbak Dea. Ya. Ya, silakan Mbak. Perkenalkan nama, terus dari mana gitu Mbak ya. Ya. Silakan Mbak Dea. Terima kasih sebelumnya. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Dea Sulfira Putri. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Jadi begini, terima kasih sebelumnya, pematerinya sangat luar biasa karena kita sama-sama diberitahu bagaimana pembentuk perundang-undangan, perancangan sampai akhirnya undang-undang itu sudah dilegislasi sehingga berlaku kepada masyarakat. Saya ingin bertanya Pak, sebenarnya saya baru tahu ternyata di dalam Kemenkumham itu terdapat partisipasi masyarakat, dan ternyata partisipasi masyarakat di situ cukup rendah karena mungkin menurut saya kurangnya penyampaian kepada masyarakat bahwasanya ada partisipasi ini. Pertanyaan saya sebenarnya bukan mengenai hal itu, tapi masih bersinggungan dengan hal tersebut. Banyak kali, acap kali saya menemui beberapa diskusi, bahkan beberapa peraturan perundang-undangan yang dibahas karena sedang panas-panasnya itu mengajak mahasiswa, gitu kan. Saya pernah mendengarkan sebuah ungkapan yang mana mahasiswa ataupun profesor itu belum tentu profesor yang ahli banget dalam teknik, itu belum tentu sebisa orang yang meskipun dia udah bisa banget sama teknik-teknikan, belum tentu dia bisa tambal ban sehandal Bapak tambal ban, yang mana in real life dia bekerja sebagai penambal ban. Menurut saya, undang-undang yang sudah diregulasi, yang sudah didok, yang sudah berlaku kepada masyarakat, itu semua dianggap tahu. Sedangkan, apakah pernah ada suatu kesempatan untuk membahas masalah pertambangan ini dengan serikat pertambangan atau masyarakat sekitar yang berhubungan dengan pertambangan? Karena banyak sekali setelah undang-undang pertambangan ataupun minerba yang kemarin sudah disahkan, itu cukup panas dan banyak mendapatkan kritik karena masyarakat kok mendadak sekali. Saya kurang tahu masalah ini. Sekiranya apakah itu pernah ada pembahasan lebih lanjut kepada masyarakat, dan juga apakah sudah ada sosialisasi kepada masyarakat akan partisipasi yang telah dibuka oleh Kemenkumham ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung saja dipersilakan Pak Joko. Ya, terima kasih Mbak Dea dari Fakultas Hukum UNER. Jadi sebetulnya setiap proses pembentukan peraturan undang-undangan ini, kalau dari pemerintah kan pembentuk undang-undang ini yang bisa mengajukan inisiatif ada 3, yaitu dari pemerintah, dari DPR, maupun dari DPD. Nah, kalau dari pemerintah, ini biasanya pemrakarsanya adalah kementerian terkait. Jadi saya ambil contoh terkait dengan Undang-Undang Minerba. Maka pemrakarsanya adalah Kementerian ESDM, Energi Sumber Daya Mineral. Dan di situ biasanya karena mereka paling paham substansinya, jadi yang hal bersifat teknis minerba umpamanya, saya ambil contoh tadi yang disampaikan oleh Mbak Dea adalah terkait dengan Undang-Undang Minerba yang kemarin baru sudah disahkan. Saya yakin dan sebetulnya juga mengikuti juga. Jadi mereka sebetulnya dari kementerian terkait ini sudah mengadakan semacam katakanlah
penelitian, termasuk juga diskusi-diskusi, baik itu di masyarakat, dan biasanya ini juga menyasar juga ke lingkungan kampus. Biasanya pada saat penjaringan aspirasi masyarakat ini maupun sosialisasi setelah menjadi undang-undang, ini yang pertama kali dan sering pasti adalah masyarakat kampus dulu. Jadi kemudian baru ke sosialisasi ke masyarakat, walaupun mungkin tidak mungkin bisa menyasar seluruh lapisan masyarakat, karena memang untuk bisa menjaring aspirasi masyarakat dari mulai proses perencanaan kemudian sampai ke sosialisasi setelah diundangkan, ini tentunya butuh anggaran atau biaya yang tidak sedikit. Makanya sekarang dengan adanya teknologi informasi, setiap kementerian dan lembaga itu memiliki website yang setiap saat menginformasikan sebetulnya kepada masyarakat. Termasuk juga dari mulai perencanaan tadi, kemudian penyusunan, bahkan pembahasan di DPR. Di pembahasan di DPR itu kan selalu terbuka, DPR maupun DPRD. Dan kalau di DPR itu kita semua masyarakat itu bisa mengikuti. Ada di DPR itu biasanya di lantai 2 itu adalah untuk masyarakat yang mengikuti proses pembahasannya di sana. Jadi memang keberadaan itu juga hanya kebanyakan dihadiri oleh wartawan. Jadi masyarakat umum yang betul-betul concern ataupun ingin mengawal, katakanlah misalnya mahasiswa ataupun NGO atau komunitas-komunitas, sangat kecil kehadirannya. Karena mungkin karena sudah merasa bahwa sudah diwakili oleh anggota dewan yang merupakan wakil rakyat. Tapi sebetulnya kesempatan untuk mengikuti itu ada terbuka, termasuk lewat live streaming. Di DPR itu saya ingat saya kemudian mengikuti termasuk pembahasan Cipta Kerja ini. Itu selalu disiarkan melalui live streaming. Bahkan karena situasi pandemi ini lewat aplikasi Zoom dalam proses pembahasannya itu. Jadi karena untuk menjaga supaya tidak terlalu ada jaga jarak, maka tidak semua anggota DPR ataupun pemerintah semuanya hadir di ruangan tersebut karena ada jarak. Jadi tapi semuanya harus mengikuti melalui aplikasi Zoom. Termasuk apakah masyarakat juga, saya kurang tahu persis, tapi itu terbuka secara umum. Dan termasuk juga tentunya pada saat terkait dengan RUU Minerba kemarin. Jadi saya ambil contoh juga terkait dengan RUU Cipta Kerja kemarin. Jadi kementerian terkait ini mencakup hampir seluruh kementerian, itu memberikan, saya ambil contoh misalnya Kementerian Tenaga Kerja, itu mengundang seluruh serikat pekerja, termasuk juga dari kalangan pengusaha. Termasuk juga kami dari Kementerian Hukum dan HAM pada saat penyusunan naskah akademik juga mengadakan sosialisasi ke beberapa kota karena keterbatasan anggaran, hanya kebetulan ke Jogja, ke Makassar, ke Medan, hanya beberapa perwakilan-perwakilan saja, dan kita juga menyasar ke perguruan tinggi. Termasuk juga ada yang di Jakarta semuanya. Jadi ada banyak beberapa kota besar saja. Tapi dan memang apakah ini sudah menunjukkan representasi keterlibatan atau partisipasi masyarakat? Ini tentunya sangat relatif. Jadi dari sisi secara tatap muka kita sudah memberikan katakanlah kesempatan, maupun dari sisi teknologi informasi. Jadi
semuanya terbuka di situ. Jadi termasuk kami sedang membangun di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di BPAN, jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Karena menurut Kepres 33 2012 ini dikoordinasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kita ingin membangun katakanlah nanti semacam Google Hukum. Jadi segala informasi terkait dengan hukum itu ada di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum. Keanggotaannya adalah merupakan seluruh kementerian dan lembaga, seluruh provinsi, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan seluruh perguruan tinggi. Jadi adik-adik mahasiswa bisa melihat, membuka websitenya JDIH, bisa melihat di situ daftar informasi, termasuk di situ ada naskah akademik. Dan kemudian di jendela-jendela di laman itu ada partisipasiku. Jadi ini contoh yang saya sampaikan dari Kementerian Hukum dan HAM. Kalau dari kementerian lain, saya yakin juga mereka punya websitenya juga. Khususnya misalnya kementerian-kementerian teknis yang sebagai pemrakarsa penyusunan peraturan perundang-undangan. Demikian juga di provinsi, kabupaten, kota. Memang mungkin belum semua provinsi, kabupaten, kota ini mungkin yang menerapkan ada informasi melalui laman websitenya. Kalau di kementerian, kalau di tingkat pusat, saya yakin semuanya sudah memiliki website yang bisa diakses oleh masyarakat semuanya. Mungkin juga karena ini bukan kita kalau soal data itu banyak kan, tapi kemudian kalau sudah berbicara akurasi, memang kadang-kadang masih ada beberapa website yang mungkin tidak diupdate setiap hari atau setiap saat. Ini tentunya perlu juga masukan dari adik-adik mahasiswa. Jadi kalau misalnya membuka website, wah ini kok datanya sudah beberapa hari tidak diupdate, langsung saja kasih masukan di situ. Dan tentunya ini akan lambat laun tentu akan memperbaiki situasi yang ada. Termasuk saya yakin juga, saya pernah beberapa kali membuka iseng-iseng membuka website dari perguruan tinggi, ternyata ada banyak yang tidak diupdate. Jadi sudah sebulan kadang-kadang informasinya tidak diupdate. Ini memang kebiasaan kita. Jadi kita memang masih sekarang ini kan masih sebatas konsisten dengan ketidakkonsistenan. Jadi kita berharap betul-betul kita besok konsisten. Jadi kalau memang sudah melalui teknologi informasi ya setiap hari harusnya diupdate, bahkan tidak hanya setiap hari, setiap waktu harus terupdate gitu loh. Ini memang masih menjadi PR kita dan kelemahan kita bersama. Jadi mari kita betul-betul bisa berpartisipasi dari mulai awal, dari mulai tingkatan apapun, dari mulai tahapan apapun untuk kepentingan kita bersama. Jadi ada kepedulian kita bersama, bagaimana kita harus mengelola negara ini secara bersama-sama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke Mbak Dea dan teman-teman semua. Saya kembalikan ke Mas Moderator. Baik, terima kasih. Sangat menarik ya, bagaimana